Oke, kita langsung mulai. Siapakah Quantum Metal, Bapak Ibu? Nah, karena pada saat kita mau memperkenalkan sebuah sistem atau sebuah peluang kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, pasti orang pengen kenal juga siapa sih perusahaannya, oke nggak, aman nggak, bisa dipercaya apa tidak. Nah, inilah hal yang penting untuk kita sampaikan. Oke, nah untuk itu kita semua fokus dulu mempelajari. Bapak Ibu boleh catat, dan nanti seandainya ada kekurangan atau ada kecurigaan dengan perusahaan ini, silakan Bapak Ibu boleh terbuka untuk menanyakan. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu. Perusahaan Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih di Malaysia dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd. Ini alamat kantor. Saat ini sudah ada 5 kantor cabang termasuk di Indonesia, ada di Plaza Indonesia Tower. Ini website resminya, satu-satunya quantummetal.com untuk sistem bisnisnya, berdiri sejak 30 Juli 2012 Bapak Ibu. Jadi sudah 12 tahun ya nanti bulan Juli ke depan. Nah, perusahaan ini pada awal berdiri, dia tidak langsung merekrut orang banyak seperti kita. Tidak memperkenalkan sistemnya kepada member get member, sama sekali tidak. Dari awal berdiri, perusahaan ini hanya bekerja sama dan bertransaksi dengan lembaga besar seperti bank, Bapak Ibu. Jadi bank-bank syariah di Malaysia itu beli emas sama perusahaan Quantum Metal ini. Ya. Kemudian Aranu Tekun, ini adalah perusahaan pegadaian milik negara Malaysia, ya, perusahaan milik negara juga. Ini pun bekerja sama dan beli emas sama perusahaan Quantum Metal. Kemudian ASEO Gold, ini adalah koperasi yang terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh Kerajaan Malaysia. Ini juga bekerja sama dan beli emas dengan perusahaan Quantum Metal, Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu. Kalau bank, kalau lembaga negara, ASEA, koperasi terbesar ASEAN yang dikelola oleh kerajaan, itu beli emasnya sama perusahaan Quantum Metal. Kira-kira ini perusahaan benar atau tidak benar? Perusahaan Bapak Ibu? benar. Benar. Ya, yakin ya. Benar. Nah, baru pada tahun 2019, perusahaan ini membuka sistem ini untuk orang banyak. Dengan tujuan untuk membantu perekonomian orang banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi perusahaan ini nggak sama dengan perusahaan-perusahaan money game, perusahaan scam, perusahaan BO atau perusahaan multi level yang baru berdiri langsung cari masyarakat banyak untuk direkrut. Ya, kalau kita tidak, kita berurusan dengan perusahaan besar dulu. Setelah berjalan 7 tahun, baru 2019 dia boleh memperkenalkan sistem ini untuk dengan tujuan membantu perekonomian orang banyak. Oke, nah ini perbedaan pertama. Yang kedua, perusahaan ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia. Jadi kita adalah distributor dari perusahaan milik negara, yaitu negara Australia yang bernama Pertmin. Ya, ini adalah perusahaan emas punya negara dan di websitenya Permin itu akan tercantum uh, alamat perusahaan kita, websitenya dan lain-lain. Nah, di Indonesia mungkin kita kenal Antam ya Bapak Ibu. Antam juga perusahaan emas milik negara, hanya Antam itu milik negara Indonesia, kalau Permin milik negara Australia. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia. Kadang-kadang nomor 3, gantian dengan Rusia. Jadi produksinya itu berimbang-imbang. Indonesia 6 sampai 9 produksi rankingnya sebagai produksi emas. Ya. Jadi perusahaan kita ini adalah perusahaan yang besar atau tidak ini kalau Permin Australia ini, penambang emas ini. Besar. Benar ya. Nah, kita adalah eksklusif distributor. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah mudah, apakah simple caranya, gampang caranya orang untuk bisa jadi eksklusif distributor daripada perusahaan emas milik negara? Tidak mudah. Susah. Ya, mudah atau bisakah orang biasa dapatkan posisi eksklusif distributor ini? Tidak bisa, Susah. Pak. Orang Bisa. kebanyakan, bisakah orang-orang yang buat BO Money Game menjadi distributor eksklusif? Bisa. Nggak bisa. Tidak bisa, Oke. Pak. Mungkin nggak bisa ya kan? Nah, inilah Bapak Ibu. Artinya perusahaan ini benar ada perusahaan fisiknya atau tidak? Atau hanya online-online doang? Ada fisik, Pak. Ada fisiknya, ada. Ada fisiknya Bapak Ibu. Tapi nanti kita harus buktikan ke Bapak Ibu ya supaya jelas. Kemudian kita juga supplier emas di bank. Yang kita supply itu adalah emas fisik. Karena bank itu jualan emas, bank syariah. Di antaranya adalah Bank Muamalat Malaysia, Afin Bank, Arajib Bank, Allian Bank, dan lain-lain ya. Karena bank syariah itu jual emas Bapak Ibu.
Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau bank, ya lembaga bank itu beli emas sama perusahaan kita ini, kira-kira ini perusahaan yang jelas berizin atau tidak? Jelas dan berizin. Jelas dan Oke. berizin. Kalau begitu kita perlu buktikan dulu. Benar nggak nih bank beli emas sama Quantum Metal? Karena dulu waktu saya diperkenalkan sistem ini, inilah pertanyaan saya yang pertama. Karena saya nggak mudah percaya kalau tidak bisa membuktikan. Maka cara saya membuktikan tuh yang pertama, saya boleh datang langsung ke bank ini. Saya terbang ke Malaysia, saya tanya langsung ke sana, maka di sana kita akan dapat jawaban. Kita pura-pura mau beli emas, nanti dikasih surat. Di dalam surat itu tercantum nama Quantum Metal sebagai supplier. Nah, hari ini karena kita belum berada di Malaysia, kita masih di Indonesia, kita boleh tanya sama Google, Bapak Ibu. Bank Muamalat, siapa sih gold suppliernya? Bapak Ibu tinggal ketik di Google Bank Muamalat gold supplier, maka Google yang menjawab di sini ada muncul link nih gold account Bapak Ibu ya. Nah, ini ada logo Bank Muamalat, dicantumkan di websitenya bankmuamalat.com.my ya, muamalat.com.my. Nah, kita perbesar Bapak Ibu, kita baca. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli emas di Bank Muamalat ini, pasti dikasih surat ini untuk ditandatangani term conditionnya. Nah, di dalam surat ini ada nama gold suppliernya, yaitu Quantum Metal Senia Bahar. Bapak Ibu bisa lihat, terlihat dari sana ini, kebaca atau kurang besar? Iya, kebaca Pak. Nah, kebaca? Baca. Oke, ini ditulis oleh Bank Muamalat sendiri di websitenya Bank Muamalat. Kalau Bank Muamalat sendiri yang menuliskan, ini data benar atau tidak benar? Benar. Data benar. Oke, artinya kita sepakat bahwa Quantum Metal memang benar supplier emas di Bank Muamalat. Setuju? Setuju. Oke, kita cek lagi satu bank lagi, Afin Bank, Bapak Ibu. Ini juga bank muamalat yang cukup besar di Malaysia, ya. Di sini juga dicantumkan nama Quantum Metal Senia Bahar sebagai authorized gold distributor. Jadi dia memang beli emas fisik sama perusahaan Quantum Metal. Dicantumkan di website resminya Afin Bank sendiri, Bapak Ibu. Oke, kebaca dari situ Bapak Ibu ini. Baca, Pak. Baca. Pak, Oke, kebaca. sudah ada dua bank yang menyatakan. Artinya sepakat kita kalau memang Quantum Metal ini adalah supplier emas daripada bank. Sepakat. Sepakat ya? Oke. Nah, sekarang kita cek dulu tentang Permin. Nah, karena orang Indonesia kan banyak tuh tidak kenal apa itu Permin ya kan? Nah, kita tanya ke Wikipedia Bapak Ibu. Bapak Ibu minta Wikipedia minta info tentang Permin. Bapak Ibu ditampilkan website Wikipedia di sini. Nah, ditampilkan dalam versi bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa translate ya ke Indonesia otomatis di Chrome. Nah, kita baca yang penting aja dulu. Permin adalah percetakan emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah perusahaan milik negara yang berdiri tanggal 20 Juni 1899. Ya, jadi perusahaan udah tua ya Bapak Ibu ya, kita belum ada, perusahaan ini udah ada nih. Nah, itu yang pertama. Oke, berarti sepakat Permin ini memang perusahaan milik negara Australia. Sepakat. Sepakat. Oke, kita nanti Bapak Ibu boleh baca semua detailnya, sejarahnya yang ditulis di Wikipedia. Saya hanya bacakan beberapa poin-poin yang perlu kita ketahui. Hingga tahun 2000, 24 tahun yang lalu, produksi emas Permin ini sudah 4.500 ton, ya, 4.500 ton. Ya, Bapak Ibu, ini produksinya ton ya Bapak Ibu ya, yang sudah menjadi emas ya, yang sudah menjadi emas yang sudah jadi bentuk batangan Bapak Ibu, yang sudah dicetak. Sekarang tahun 2024, tentu produksinya lebih banyak. Banyak nggak nih Bapak Ibu, 4.500 ton nih? Banyak, Banyak banyak. dong Pak, gimana Banyak sih ya. Pak? Banyak. Iya. Banyak banget itu ya. Oke, nah yang perlu kita pahami dulu, benar nggak Quantum Metal itu adalah distributor Permin? Nah, kalau Perminnya kita udah paham, nah kita cek dulu website resminya Permin nih. Nah, di Wikipedia dia cantumin website resminya Permin, saya klik open link ya. Nanti Bapak Ibu silakan open lagi ya. Nah, kita cari distributor di bawah ini. Find distributor. Oke. Nah, kita klik. Nah, produksi emasnya itu ada bentuk koin yang bulat-bulat, ada bentuk batangan. Nah, kita adalah distributor emas batangannya. Kita klik bullion. Nah, emas batangan ini
Ada Asia, Eropa, Amerika, Kanada, dan lain-lain. Kita klik Asia karena kita berada di Asia. Di sini ada Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Kita di Malaysia, kita klik Malaysia, Bapak Ibu. Oh, kenapa dia tak muncul? Oh, ada. Kita klik Malaysia, maka muncullah nama Quantum Metal Sinar Berhad. Inilah perusahaan kita, ini nomor teleponnya, dan ini websitenya, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Kalau websitenya nggak dicantumin, kita masih curiga juga. Kenapa? Karena bisa aja orang yang dompleng nama ini. Ya, dia buat satu website sendiri, dia ngaku sebagai Quantum Metal kan bisa aja. Nah, tetapi ini website resminya Quantum Metal juga tercantum di Pertmin. Kalau Pertmin yang cantumkan ini di website resminya Pertmin, apakah benar Quantum Metal sebagai distributor resminya? Benar. Benar. Tapi kita cek dulu, kita klik dulu website ini. Benar nggak di website ini kita mendaftar, Bapak Ibu? Nah, kita dihantarkan di website ini, tempat kita mendaftar, kita bisa login, orang Malaysia login di sini, orang Indonesia dan negara lain login di international member login. Kita klik. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan akun masing-masing, data Bapak Ibu tinggal login. Maka Bapak Ibu masuk ke website ini. Nah, inilah website yang ditunjuk secara resmi oleh Pertmin. Nah, jadi di tempat kita mendaftar ini, di situ juga tercantum link website ini di Pertmin, Bapak. Jadi, kalau begitu, sepakat kita bahwa Quantum Metal ini memang sah distributornya Pertmin? Boleh respon? Sepakat. Sepakat. Sepakat ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita udah membuktikan secara real bahwa kita memang distributor daripada Pertmin Australia dan kita juga supplier emas di bank di Malaysia, khususnya Bank Syariah, Bapak Ibu. Oke, dan kita juga bekerja sama dengan perusahaan milik negara Malaysia yaitu Aranu Tekun. Aranu Tekun ini kalau di Indonesia kita kenal dengan Pegadaian. Ini juga perusahaan milik negara. Aranu Tekun ini Bapak Ibu bekerja sama dalam dua hal. Yang pertama, Pegadaian di Malaysia juga jual emas. Dia beli emasnya sama Quantum Metal. Oke. Perusahaan sekelas negara saja beli emas sama perusahaan kita Bapak Ibu. Kira-kira perusahaan kita ini perusahaan yang terbaik atau tidak di Malaysia? Ya. Kemudian dia juga bekerja sama mendistribusikan emas member di Malaysia. Jadi kalau ada member di Malaysia mau ambil emas fisik, itu dia boleh ambil di semua kantor cabang Aranu Tekun yang ada di Malaysia. Ya, boleh yang di Kuala Lumpur boleh ambil di Kuala Lumpur, yang di Sarawak boleh ambil di Sarawak, yang di Johor boleh ambil di Johor, yang di Penang boleh ambil juga di Pegadaian di Penang. Di semua kantor cabang. Kalau tidak ada kerjasama, kira-kira bisa nggak member ngambil emas di kantor Aranu Tekun ini? Bisa. Kalau nggak ada kerjasama bisa? Nggak bisa, Pak. Ya, tidak. Tidak bisa. Bisa. Ya. Memang harus kerjasama dulu baru member bisa datang ke sana untuk ambil emas di Aranu Tekun. Oke. Nah, ini bukti. Semuanya dibuktikan Bapak Ibu, terbukti. Kita juga pemilik saham terbesar di tambang emas Besra Gold Bapak Ibu. Ini Besra Gold ini berada di Australia Barat. Bapak Ibu bisa cek datanya di Yahoo Finance. Quantum Metal sudah beli kepemilikan saham tambang ini. Ya, kita sebagai pemegang saham terbesar saat ini Bapak Ibu. Tujuannya ini dibeli supaya nanti semua hasil tambang Besra Gold ini hanya dijual pada Quantum Metal. Ya. Jadi semua hasil tambangnya akan dijual kepada Quantum Metal. Karena Quantum Metal adalah pemilik perusahaan sebagai pemegang saham terbesar. Oke, juga diberitakan di Bloomberg Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian kita bekerja sama juga dengan bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank. Ini ICBC Bank ini terbesar nomor 1 dunia Bapak Ibu. Dan perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan ini. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ketik ICBC Bank, Quantum Metal, nanti ada keluar video dokumentasinya. Ya, bisa cek sendiri. Dan kita sudah terdaftar di Nasdaq, OTC list di Nasdaq dengan logo KIME. Bapak Ibu tinggal ketik Google, masuk di websitenya Nasdaq, langsung tercantum Quantum Metal Nasdaq akan muncul ini. Nah, inilah perusahaan kita yang nanti pertengahan tahun ini akan IPO, go public, melepaskan sahamnya di Nasdaq Amerika, Bapak Ibu. Ya.
Oke. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak lembaga yang cukup besar seperti DPIM Malaysia. DPIM ini kalau di Indonesia kita kenal mirip dengan Kadin ya. Nah, kalau di Indonesia itu Dewan Perdagangan Islam Malaysia. ASEO Gold ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola langsung oleh negara Malaysia atau kerajaan Malaysia. Ya, kemudian koperasi Mayangkasa, Malakat Mall. Di Malakat Mall ini Bapak Ibu kalau berbelanja, makan atau beli baju atau beli sesuatu itu boleh bayar pakai emas yang ada di Quantum Metal. Dan saat Bapak Ibu bayar pakai emas yang ada Quantum Metal, Bapak Ibu dapat bonus GCA gratis, dapat bonus GAE 20 Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kasih contoh, Bapak Ibu bisa buka websitenya ASEO Gold dulu. Benar nggak nih ASEO Gold ini bekerja sama Quantum Metal? Bapak Ibu klik aseogold.com, ini websitenya, langsung Quantum Metal punya produk yang muncul ya. Apakah itu dinarnya, apakah itu emas batangannya, ya. Bapak Ibu lihat di websitenya ini, di bawah ini adalah Quantum Metal punya logo, ya, bukti bahwa perusahaan ini memang bekerja sama. Oke, ini ASEO Gold, ya. Oke, saya balik ke PowerPoint. Oke. Dan semua transaksi kita ini tercatat di bursa, Bapak Ibu. Ya. Untuk internasional punya member itu tercatat di Bursa Soraka Global. Ya, jadi orang Indonesia punya transaksi jual beli, orang Malaysia, Thailand, Filipina, itu semua tercatat di Bursa Soraka ini. Khusus orang Indonesia punya itu tercatat di Jakarta Future Exchange, Bapak Ibu. Jadi semua transaksinya orang Indonesia itu ada tertulis di Jakarta Future Exchange. Kenapa ini perlu ditulis di sini? Supaya diawasi oleh negara, supaya juga bisa diaudit, ya. Jadi datanya tersimpan, Bapak Ibu. Ya, untuk keamanan nasabah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti boleh cek sendiri di websitenya Jakarta Future Exchange. Ini nama Quantum Metal muncul di websitenya JFX, Bapak Ibu. Oke. Nah, selain itu kita juga dapat sertifikat patuh syariah. Dari apa? Dari lembaga Tawafuk ya. Tawafuk ini lembaga syariah yang berpusat di Dubai ya, ini lembaga syariah internasional. Kemudian Rakabah, lembaga syariah yang berpusat di Amerika ya. Keduanya ini menggunakan standar AUFI. Ini AUFI ini adalah standar syariah dunia Bapak Ibu yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Oke. Patuh syariah itu artinya 100% harus ada fisiknya Bapak Ibu. Dari mana mereka tahu 100% ada fisiknya? Karena mereka bisa mengakses data daripada Quantum Metal. Mereka diberikan hak untuk mengaudit ya, dan mereka mengeluarkan sertifikat. Jadi nggak sembarang-sembarang memberi pengakuan ya, harus diaudit dulu, diawasi dulu. Nah, itulah gunanya semua transaksi itu dicatat ya. Dan kita permodalan kita juga didukung oleh Bullion Bank ya, karena Quantum Metal ada memberikan produk yang bisa memberikan kita bantuan modal untuk beli emas. Nah, itu dananya didukung oleh Bullion Bank, Bapak Ibu. Ini Bullion Bank mungkin Indonesia banyak yang nggak paham. Bapak Ibu bisa cek di Yahoo, di Google, di YouTube tentang Bullion Bank. Indonesia mudah-mudahan tahun ini akan diresmikan juga Bullion Bank. Oke. Nah, adanya jaminan ready stock emas di Bring Singapura. Jadi kita ready stock ya, nggak nunggu orang order baru perusahaan cari emas, bukan. Sebelum perusahaan ini jalan, sebelum sistem ini jalan, stok emasnya memang udah ready di Bring Singapura, Bapak Ibu. Ya, Bring Singapura udah berdiri sejak 1859 ya. Sudah ratusan tahun Bapak Ibu. Di sini bukan cuma QM yang nyimpan emas, ada 100 negara juga yang simpan emas di sini Bapak Ibu. Ya. Kenapa ada 100 negara mau simpan emas di sini? Karena ada dua hal. Yang pertama, 100% penyimpanan ini 100% diasuransikan di Lloyd's London. Jadi Lloyd's London menjamin kepemilikan 100% kepemilikan emas ini. Ya, jadi dia tanggung 100% keamanan kepemilikan daripada emas ini memang benar. Oke. Kemudian di Bring ini orang kalau negara mau transaksinya internasional antar negara, mereka harus ikut dalam standarnya sistem LBMA, London Bullion Market Association. Karena di dunia ini standar daripada transaksi emas negara itu ngikuti standarnya LBMA.
Nah, BRINC ini adalah bagian daripada berangkas resmi yang diakui oleh LBMA. Ya, ini berangkas resminya LBMA. Jadi kalau negara mau transaksi antar negara, maka dia harus gunakan berangkas ini. Salah satunya BRICS. Oke. Dan yang penting di sini adalah tidak adanya beban sistem, Bapak Ibu. Menurut saya, dari semua poin yang penting tadi, ini yang sangat penting. Oke. Kenapa tidak ada beban sistem? Karena perusahaan tidak menghimpun dana masyarakat, perusahaan tidak kelola dana member. Dan perusahaan, karena dia tidak kelola dana member, perusahaan juga tidak menjanjikan profit. Jadi perusahaan tidak membayar profit, tidak membagikan profit seperti perusahaan yang scam, misalnya 1% per hari, 1% per bulan, 1% per minggu, atau 1% per tahun. Enggak, sama sekali tidak ada janji profit. Lantas bagaimana kita bisa dapat untung kalau perusahaan tidak menjanjikan profit? Kita dapat untung apabila kita beli emas. Ya, beli emas saja belum untung, Bapak Ibu. Kapan kita untung? Setelah emas yang kita beli harganya naik. Ya, apabila harga emas di pasar dunia naik, maka disitulah kita untung. Di QM kita mengikuti real time setiap 5 menit, mengikuti pergerakan harga emas dunia. Jadi pada saat harga emas naik, nah maka kita untung, Bapak. Cuman di sini menariknya, kita bisa untung 10 kali lebih besar. Karena adanya bantuan modal 10 kali. Nah, tapi pada saat Bapak Ibu untung, pada saat harga emas naik, Bapak Ibu jual, maka perusahaan QM akan jualkan di market dunia, Bapak Ibu. Yang bayar adalah market dunia. Jadi bukan perusahaan yang bayar kasih keuntungan, tapi memang harga emas saat itu di market memang lagi naik, perusahaan jualkan, dapat uang, maka dia balikkan uangnya ke kita, balikkan modal kita dan keuntungan kita. Jadi perusahaan tidak ada beban sama sekali. Bahkan perusahaan juga dapat untung pada saat perusahaan jual emas. Ya, pada saat kita beli sama QM, perusahaan juga dapat untung. Boleh nggak QM dapat untung pada saat QM jual emas? Boleh. Boleh. Di Boleh, toko, Pak. ya di toko pun kita jual emas, kita beli emas di toko, toko juga dapat untung kan. Nah, cuman di sini QM untungnya kasih harga kita lebih murah, Bapak Ibu, lebih spesial karena kita distributor. Oke. Nah, mungkin di luar sana akan banyak orang yang trauma dengan scam, dengan perusahaan yang lari malam, yang lari siang juga ada, Bapak Ibu. Ya, yang tutup tiba-tiba yang kita bilang kenal dengan istilah scam. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu pahami, mungkin ada yang hadir hari ini ingin tahu ini sama nggak dengan yang kemarin scam. Nah, mungkin di antara kita pernah ngikutin yang scam, yang perusahaan yang tipu-tipu, Bapak Ibu. Jadi saya harus lurusin dulu. Scam ini artinya penipuan. Tapi di luar sana banyak orang nggak paham, scam itu dianggap udah tutup baru dibilang scam. Kalau belum tutup dibilangnya belum scam. Padahal kalau perusahaan scam, walaupun dia belum tutup, walaupun dia baru 1 hari berdiri, kita harusnya sudah tahu ini perusahaan scam atau tidak. Kenapa? Dari sistemnya kita udah tahu, Bapak Ibu. Karena salah satu ciri-ciri perusahaan yang scam itu dia membagikan, menjanjikan profit yang tidak masuk akal, ya, dan tetap. Misalnya tadi saya bilang 1% per hari, atau 1% per minggu, atau berapapun lah itu adalah beban. Nah, ciri-ciri perusahaan scam menjanjikan profit seperti itu. Oke, nah mari kita lihat. Tadi di Quantum Metal kita udah bilang tidak ada menjanjikan profit sama sekali, sehingga perusahaan tidak ada beban. Kemudian simple, kita tinggal nanya balik kepada orang-orang, yang tadi kita udah jelaskan tentang perusahaan. Apakah ada perusahaan scam yang menjadi supplier emas di bank? Boleh respon Bapak Ibu? Bapak Ibu Tidak ada. mungkin boleh cari di Google, di YouTube ada 100 perusahaan yang udah lari, ya. Ada nggak satu aja yang sebagai supplier emas di bank? Tidak Enggak ada. ada. Tidak Tidak ada. ada. Sepakat ya. Berarti kita beda apa sama? Beda. Beda, Pak. Ya, itu baru 1 poin. Yang kedua, adakah perusahaan scam yang bekerja sama dengan lembaga negara? Tadi kita udah Tidak buktikan ada. kita kerjasama Ya, Pak. dengan ACO Gold, kita kerjasama dengan Aranu Tekun. Ada nggak tuh? Nggak ada ya? Tidak ada. Ada. Ini 2 perbedaan. Yang ketiga, adakah perusahaan scam yang bekerja sama dengan bank terbesar di dunia, ICBC Bank? Bapak Ibu bisa lihat dokumennya, dokumentasi di YouTube. Ada nggak tuh? Yang Tidak scam? ada. Ada. Tidak ada. Hah? Perusahaan scam ada yang kerja sama dengan ICBC Bank? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada.
Adakah perusahaan scam yang transaksinya tercatat di bursa supaya bisa diaudit oleh pemerintah, supaya bisa diaudit oleh lembaga syariah? Ada nggak? Tidak Perusahaan- ada. Ada. Ada, Pak. Ada. Hah? Ada. Ada, boleh tunjukkan saya kasih 10 juta. Bang Bumi Putra, Pak. Ya, tunjukkan saya perusahaan scam yang tercatat di bursa transaksinya. Nggak ada, Pak. Ya, kalau ada cash 10 juta, Pak. Aduh, banyak uangnya tuh. Cepat. Nah, ini Cepat tunjukkan. untuk pembuktian, ya kan? Silakan. Mantap, buktikan. mantap. Saya kasih waktu sampai ending BOP ini. Oke? Lanjut. Apakah ada Yuk, yuk. perusahaan scam yang diaudit oleh lembaga syariah dunia? Nah, diaudit ya. Tercatat di bursa dan diaudit, itu tadi pertanyaannya. Apakah ada perusahaan scam yang menjadi pemegang saham terbesar di tambang emas? Nah, dalam hal ini Besra Gold. Apakah ada perusahaan scam sebagai pemegang izin bullion bank? Nah, Tidak ada, Quantum tidak ada. Metal, sekarang Quantum Metal udah dapat lisensi sebagai bullion bank, Bapak Ibu. Ya, akan launching mungkin April ini nanti, entah pertengahan, entah akhir, akan berjalan Quantum Metal Bullion Bank di Australia. Mantap. Nah, ini juga nggak ada Bapak Ibu perusahaan scam. Negara ini aja belum dapat lisensi sebagai bullion bank, Bapak Ibu. Negara Indonesia belum dapat izin sebagai bullion bank. Negara aja perlu izin loh untuk buka bullion bank. Ya, Quantum Metal sudah punya lisensi. Oke. Nah, apakah ada perusahaan scam yang neraca laporan rugi labanya dipublish di Yahoo Finance, Bapak Ibu? Tidak ada. Tunjukin asetnya, ditunjukin omsetnya, keuntungannya, dan lain-lain. Ya, setahu saya nggak ada. Oke, nah inilah. Kira-kira perusahaan ini sama atau berbeda dengan perusahaan yang scam? Boleh respon? Berbeda. 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 Banyak Iya. sekali perbedaannya ya. Ya, Oke. selama ini Pak, orang tuh lagi booming yang dapat profit per hari itu, per hari, per bulan. Nah, itu laku sekali itu. Laku ya. Habis Tapi itu, setelah Pak. tutup pada menjerit ya. Ya, menjerit lah. Ya. Ya, Itu banyak tuh di lapang banyak. ketemu di lapang banyak sekali itu. Oke, nanti kita bisa berikan pencerahan buat mereka, Bapak. Ya. Siap. Ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita sudah keluar izin Bapepti, Bapak Ibu, sebagai pedagang emas fisik yang bertransaksi secara digital. Jadi digital ini bukan emasnya, tapi cara transaksinya. Emasnya tetap fisik, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita udah tadi udah daftar, ada nomor Bapepti, Jakarta Future Exchange, clearing berjangka, Kominfo, Fintech, Syariah Indonesia, dan lain-lain. Ini nomornya SK-nya, Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu bisa cek di Google siaran pers Bapepti tentang perdagangan emas fisik ini. 17 Januari 2021, bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Bapepti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Ini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga dapat bertransaksi secara daring atau online melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, secara online, fisik emasnya ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Jadi fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Dan Kemendak, ini menteri ya, kementerian ya, mewakili negara ini, menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perdagangan fisik ini ya bukan perusahaan A, perusahaan B ya Bapak Ibu ya, tapi semua perdagangan fisik emas yang sudah dapat lisensi Bapepti itu dijamin aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu-satunya yang saya temukan, mungkin ada yang saya enggak temukan, Bapak Ibu boleh bantu saya cari sama-sama. Termasuk yang perizinan OJK pun, Bapepti, yang ada menyatakan transaksi ini aman, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan, baru satu-satunya saya temukan di perdagangan emas fisik ini. Yang saya tahu. Nah, mungkin kalau ada yang saya enggak tahu, boleh tolong di-share. Ya, biar buat kita belajar, Bapak. Cuman saya ingin memastikan, kalau Kemendak udah menjamin transaksi ini aman, mudah, kira-kira Bapak Ibu siap nggak untuk
ikut bersama perusahaan ini? Siap. Ya, Ya, Pak. kembali kepada Bapak Ibu. Siap, Kalau siap. saya hanya dijelaskan perusahaan, pasti saya belum siap. Saya harus pelajari dulu sistemnya, saya harus pelajari dulu produknya. Nah, ya kalau yang jawab siap berarti dia udah paham sistem dan produknya tentunya. Oke, nah inilah sekilas tentang perusahaan. Nah, kita akan lanjut ke produknya. Oke, nah saya langsung Untuk aja. sementara bisa bertanya, Pak? Oke, saya kasih 2 pertanyaan dulu untuk tentang perusahaan ya. Iya. Nah, oke, silakan. Oke, saya Ramali di Padang. Siap. Ya, di lapang ketemulah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita sudah jawab, tapi dia masih ragu kan. Ya, Yang namanya berbasis keuangan itu kan kita contoh beli GAE 10 ya kan? GAE 10 Ya. satu kan. Kan kuantum apa namanya mensubsidi apa namanya itu 9 kali kan? Beri bantuan 9 kali ya. Beri bantuan 9 kali. Itu transaksinya kan uang itu dikasih ke kita kan? Artinya Betul. ke akun ke apa lah namanya? Iya. Dikasih bantuan 9. Iya. Itu sebagai jaminnya itu transaksi keuangan itu ada di OJK, Pak, di awas OJK atau apa Oke. namanya? Itu Pertanyaan yang Bapak tentang OJK. iya, Oke. iya, Langsung jawab dengan peraturan, Pak. Kalau saya iya, dengan omongan saya kan nggak ada dasarnya. iya, Kita berbicara dengan peraturan. iya, Peraturan tertulis bisa dilihat screen-nya, Pak. Bapak boleh iya, punya di Google peraturan Bapepti tentang emas digital. Kita klik emas digital di sini. Langsung dari websitenya Bapepti, jadi bukan karangan, ya. Nah, ini kita baca ya latar belakang nih, dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan investasi dari pelaku usaha yang diduga melakukan perdagangan emas digital tanpa izin. Nah, karena di luar sana banyak tuh perdagangan yang nggak berizin tuh banyak, ya. iya, Maka di Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ya, iya, pada tanggal 15 Januari 2019, dibuatlah peraturan ini, Pak. Di iya, sini Inovasi Keuangan Digital Otoritas OJK akan, pada Januari 2019 itu akan ya, kalau iya, sudah jalan 5 tahun nih, akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas digital. Nah, komoditi fisik emas digital pada Badan Pengawas Berjangka atau Bapepti, dalam hal ini Kementerian Keuangan. bukan Jadi, OJK ya? nah, Iya, OJK iya, udah iya. serahkan ke Bapepti, Pak. Siap, 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 baru ngerti saya. Oke, Terus, ya, ya. terus di Siap. sini Pak, saya tambahin biar nanti Bapak jawabnya juga enak ke teman-teman. Bagi perusahaan yang sedang atau telah mengajukan permohonan kepada OJK, akan dikembalikan kepada Bapepti. Itu yang tahun 2019. Kalau sekarang mah udah enggak diurus lagi sama OJK, semua udah harus Bapepti, Pak. Oh, betul, betul, betul. Jadi, siapa yang wajib? Nah, ada juga orang yang nanya, Pak, ini program kita kan mirip tuh sama di Pegadaian, sama Bank Syariah. Pegadaian Bank Syariah wajib OJK loh, Pak. Yes, Iya, 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 Pegadaian dan Syariah wajib OJK karena mereka kutip cicilan. Karena mereka iya, kumpul uang masyarakat dengan cara cicil. iya, Di Quantum Metal tidak ada 1 rupiah pun Bapak ditagih cicilan. iya, iya, iya. Yang membedakan sehingga kita tidak perlu OJK. Tapi Oh, apabila Quantum Metal tagih cicilan 1 rupiah saja sebulan, Pak, atau 1 rupiah setahun, itu wajib iya. OJK. Oh, iya, iya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, Iya. oke. Kita lanjut. Ada satu lagi mungkin mau bertanya tentang Lanjut. perusahaan sebelum kita sambung. Oke, kalau nggak ada, kita anggap tentang perusahaan sudah clear. Kita masuk ke produk GAE, Bapak Ibu, supaya kita paham tentang produknya. Ini belum. Oke, sekarang kita mau tanya produknya. Kalau perusahaan kita udah mengerti, apakah Bapak Ibu percaya atau tidak, saya kembalikan ke Bapak Ibu 100%. Ya, karena saya nggak ngaruh Bapak Ibu mau percaya atau tidak, bagi saya no problem, itu hak masing-masing. Oke, yang penting saya sudah sharing. Oke, apa yang Iya. Quantum Metal tawarkan Bapak Ibu?
Nah, yang quantum metal tawarkan adalah bukan sekedar emas seperti yang kita beli di toko kita bawa pulang. Bukan emas seperti itu. Ya, kalau sekedar emas seperti itu kita beli di toko aja. Saya rekomendasi 100%, 1000% beli di toko yang terdekat saja. Toh emasnya juga sama. Langsung bayar, langsung bawa pulang, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau yang quantum metal tawarkan hari ini bukan emas yang seperti di toko, tetapi solusi untuk kita semua bisa meningkatkan aset dan kekayaan dengan sistem emas syariah. Jadi quantum metal menyiapkan satu sistem konsep syariah supaya bisa meningkatkan aset dan kekayaan kita. Dan sistem ini 100% di-backup oleh emas fisik. Nah, itulah kita sebagai distributor yang punya emas fisik, kita membackup sistem ini. Nah, pertanyaan saya simpel. Bapak Ibu maukah meningkatkan aset dan kekayaannya dengan sistem emas ini? Mau Ya, banget. mau sekali lah. Ya, oke. Nah, itu poin yang mau kita tawarkan. Kalau Bapak Ibu mau atau minimal mau mempelajari dulu. Ya, kita dengarkan step by step dulu. Ada 3 tahapan. Yang pertama di sistem KKM itu ada GSA atau Gold Storage Account. Ini adalah kita disediakan tempat penyimpanan emas, yang mana tempat simpan itu gratis, aman, dan 100% tadi dijelaskan diasuransikan keamanannya oleh Lloyd London. Nah, ini hanya sekedar tempat simpan. Nah, tapi bagi orang tertentu, Pak, lebih bagus lah saya simpan di rumah, jelas saya pegang sendiri. Yes, bagus. Tapi kalau Bapak Ibu punya emas 10 kilo, berani nggak Bapak Ibu simpan di rumah? Bapak Ibu, Enggak berani. emas 10 kilo berani nggak? Ngundang maling. Enggak berani. Nah, mungkin ada 1-2 yang berani sih ya. Tapi kalau saya sih saya nggak berani Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saat kita mau tinggalin rumah pasti was-was kita mikirin rumah di dalam itu ada emas ya. Undang maling, undang rampok kan gitu. Nah itu. Maka orang yang punya emas banyak. Orang punya emas banyak ujung-ujungnya dia cari tempat penyimpanan yang lain. Dia pergi ke bank, dia titip di deposit bank. Dan itu berbayar mahal Bapak Ibu. Di sini kita dikasih tempat yang gratis, aman, dan berasuransi. Oke, karena kita adalah pelanggan daripada quantum metal, kita diberikan fasilitas itu. Dan sistem yang diberikan di sini ada yang namanya GCA, Gold Convert Account. Kita dapat konversikan emas, kita boleh ambil uang tunai, dan uang tunai yang kita ambil tidak ditagih cicilan. Dan emasnya tetap punya kita, barang kita tidak akan dilelang walaupun tidak pernah kita cicil 1 rupiah pun bertahun-tahun. Tidak akan dilelang, tetap aman, bahkan boleh nambah terus-menerus Bapak Ibu. Ya, dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja hangus. Nah, konsep GCA ini kita akan bahas nanti di presentasi berikutnya. Hari ini kita fokus tentang GAE, Gold Asset Enhance. Ini dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Oke. Nah, bantuan tadi tidak ditagih cicilan. Nah, kenapa? Karena memang bantuan. Nanti baru dikembalikan setelah emasnya dijual. Selama kita belum jual, tidak ada tagihan cicilan. Maka karena itulah kita tidak diwajibkan untuk OJK. Karena kita murni dagang, jual beli emas Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau hanya jual beli emas, maka ranahnya Bapepti. Oke, tidak ada risiko barang kita dilelang, walaupun tidak pernah cicil. Bahkan boleh nambah. Ya. Dan keuntungan di sini kita bisa dapat 10 kali lebih banyak. Oke. Seperti apa? Kok bisa 10 kali lebih banyak? Nah, mari kita kupas satu persatu, step by step. GAE atau Gold Asset Enhance itu sering disebut leverage atau daya ungkit atau nilai tambah. Ya, tapi biasanya kalau leverage di luar sana, ya di luar sana tuh banyak itu yang ngasih leverage seperti forex, ya seperti perdagangan-perdagangan yang lain lah ya. Itu ada risiko margin call. Di sini tidak ada risiko margin call. Kenapa? Karena 10 kali lebih banyak memang 100% ada fisiknya. Ya, 10 kali ada fisiknya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak emas fisik? Mau. Mau. Tentunya kita mau aman, tidak ada risiko uang hilang, berizin, dan jangka panjang. Nah, inilah yang quantum metal tawarkan Pak dengan Herman, layarnya nggak kelihatan ini. Oh iya Kak. Oh, sorry. Belum ada, ya. Oh, dari tadi nggak kelihatan layar lah ya. Iya. Wah, oke, sorry. Saya ulang sedikit ya. Wah, ini. Maaf. Oke, makasih.
Ya, ini langsung saya ringkas. Nah, ini tadi yang ditawarkan Quantum Metal adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan di backup oleh Mas Fisik. Ada 3 produk, GSA, GCA, dan GAE. Nah, hari ini kita fokus pada GAE ini yang dapat memberikan bantuan 10 kali lebih banyak yang GAE ini Bapak Ibu. Ya, ini yang tadi saya bilang. Di luar sana ada daya ungkit, leverage, tetapi itu ada risiko margin call uang hilang. Di sini tidak ada risiko karena 100% ada fisik emasnya. Jadi kita bilang beli emas 10 kali memang ada emas fisiknya 10 kali. Ya. Nah, inilah yang membuat sistem ini aman, tidak ada risiko uang hilang, legal, berizin tadi sudah kita lihat jangka panjang Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kita lihat step by step seperti apa. Dengan adanya bantuan beli emas fisik 10 kali, maka kita bisa dapat keuntungan 10 kali dari modal kita dari kenaikan harga emas dunia. Nah, inilah kekuatan dan kehebatan daripada program ini, Bapak Ibu. Ya. Dan pastinya bantuan modal itu tidak ditagih cicilan sampai Bapak Ibu jual emasnya. Kapan kita harus jual? Kita yang tentukan sendiri, Bapak Ibu. Ya, bukan perusahaan yang menentukan. Nah, kalau kita yang menentukan sendiri, tentu kita mau saat kita sudah untung baru kita jual. Setuju nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu mau jual saat rugi atau saat udah untung? Saat untung. Saat untung. Nah, perusahaan itu memberikan kita yang menentukan kapan kita mau jual. Nah, otomatis tentu kita mau jual setelah untung. Maka di sistem ini nggak ada yang rugi. Secara sistem tidak ada timbulkan kerugian. Kecuali kita sendiri yang mau jual rugi. Selama kita belum jual, selama kita tidak cicil, tidak ada risiko barang kita dilelang. Ya. Tidak ada risiko rugi, margin call, uang hilang, uang hangus. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang trading digital seperti forex, nah itu kan ada risiko margin call, uang hangus. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Kenapa nggak ada? Karena ada fisiknya 100%. Kemudian ada manajemen fee. Dari bantuan modal itu ada manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Dan ini pun dihitungnya harian. Ya, Bapak Ibu kalau kita pinjam di luar sana, apakah itu di bank, apakah itu di sistem gadai, itu biasanya jasa bunganya atau jasa titipnya itu 10% sampai 15% Bapak Ibu. Tergantung programnya. Kita hanya 3,5% per tahun. Jauh lebih irit, jauh lebih ringan. Oke, program GIA ini didukung oleh Quantum Metal, yang mana tadi ini adalah perusahaan eksklusif distributor daripada Permin, pemegang saham di Besa Gold, dan didukung juga oleh Bullion Bank sebagai pendanaan, yang mana Bullion Bank ini adalah bank internasional yang khusus mengelola jaminan emas, perak, dan logam berharga. Nah, sebagian dulu teman-teman sering nanya nih, nggak takutkah Bullion Bank itu minjamin uang untuk beli emas, ya hanya modal KTP doang loh, ya. Nah, mungkin orang ada bertanya begitu Bapak Ibu. Yang pertama saya jelaskan, pada saat kita minjam ini emasnya masih dipegang oleh Bullion Bank. Jadi Bullion Bank pegang emas, dia nggak takut kita lari Bapak Ibu. Kenapa? Karena emas lebih berharga daripada uang yang kita pakai. Menurut Bapak Ibu lebih berharga emas kita atau uang kita? Halo? Halo. Kalau Bapak Emas lah. Ibu pinjam Emas lah. uang, Kita emasnya dipegang oleh bank. Oke, emasnya lebih berharga, betul nggak? Makanya bank tidak khawatir Anda lari, Bapak. Bank nggak khawatir Anda nggak bayar. Tapi berbeda dengan bank lokal yang hanya sekedar memegang jaminan tanah atau properti atau ruko. Kalau bank lokal dia khawatir Anda nggak bayar, Bapak Ibu. Walaupun dia pegang jaminan, dia tetap khawatir kita nggak bayar. Makanya dia harus cek dulu perusahaan kita ini benar nggak? Mampu nggak perusahaan kita ini membayar? Usaha kita lancar nggak? Itu harus dicek dulu oleh bank. Kalau bank lokal. Tapi Bullion Bank nggak perlu dia ngecek. Ya kenapa? Karena yang dia pegang jaminan emas. Emas liquid, kapan saja dia mau jual, dapat uang hari yang sama. Tapi kalau properti mau jual Bapak Ibu, bank lokal dia pegang properti, pegang ruko, pegang tanah, gampang nggak dia jual? Halo? Halo?
Iya, Ada Pak. Gampang. Gampang, Pak. Bang, pegang properti mudah jual? Susah. Mudah jual. Ya, kalau kita menunggu Udah kan 50. jual. Belum tentu 1 tahun terjual itu rumah, belum tentu sesuai harga. Tapi kalau emas, hari itu juga terjual sesuai harga. Makanya Ya, Bullion oke. Bank nggak perlu cek, ya nggak perlu cek kita punya usaha, nggak perlu cek kita punya rekening ya. Dia siap kasih bantuan. Nah itulah bedanya. Oke. Nah bagaimana cara mendapatkan Ya, bantuan emas baik, 10 kali baik. lebih banyak? Oke. Kita cukup modal 1 unit. Kalau mau beli 1 unit seharga $250. Ya kalau mau beli 10 unit tinggal kali 10, mau beli 20 unit tinggal kali 20. Tapi kita cerita dulu harga 1 unit supaya Bapak Ibu paham dulu. Oke. Dengan membayar $250, sistem akan menambah 9 unit sebanyak 2.250. 9 unit ini uangnya harus dibelikan emas ditambah uang kita yang 1 unit. Maka dapatlah emasnya 10 unit dengan nilai $2.500. 10 unit ini sudah langsung keluar sertifikat atas nama kita sebagai pemilik emas 10 unit ini. Walaupun kita baru DP, down payment, baru bayar uang pangkal $250. Sampai sini paham? Paham. Oke. Bantuan modal yang 9 unit ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan. Oke. Sampai kapan ini? Sampai 10 unit ini kita jual. Selama 10 unit ini Anda belum jual, Bapak Ibu tidak akan ditelepon suruh setor, suruh bayar, enggak ada. Oke. Enak nggak dapat bantuan enggak ditagih Bapak Ibu? Mantap, Halo? Pak. Apakah di luar sana kalau Bapak Ibu pinjam di bank atau di sistem gadai, ada nggak bantuan yang tidak ditagih? Tidak ada. Baru dibayar setelah nanti emasnya dijual, seperti di KM. Ada nggak di luar sana? Nggak ada. Kepada orang tua minjam ditagih juga. Oh iya. Berarti ini program spesial nggak? Istimewa nggak ini program? Ya, Istimewa. Saya belum temukan yang lain. Satu-satunya selama ini ya. saya baru temukan ini satu. Sebentar Pak, yang pertanyaan di lapangan kok berani betul Quantum Quantum Metal mengasih semilang kali lipat, di mana keuntungan Quantum Metal Nah, gitu? Di mana Saya Quantum udah, sebelum Bapak tanya ini udah saya jelasin tadi. Oh itu. Saya balik lagi. Ya, Iya. ini. Yang kasih pinjaman dana adalah Bullion Bank. Bukan Quantum Metal. Iya. Oke. Tadi ikuti Pak, yang ini atau lagi ke toilet? Terus Pak. Lanjut Pak, Oke. tadi sedang bingung tadi Pak. Ya, mungkin pengaruh puasa nih Pak ya. Saya ulang nggak apa-apa Pak. Ya, sempoyongan mendengar 9 dikasih 9 ini. Sambil nyantai saya ulang Pak. Kenapa Bullion Bank berani memberikan jaminan untuk beli emas? Ya kan? Karena dia pegang jaminan emas. Iya. Saya nanya ke Bapak. Bank di luar sana banyak kan bank Pak ya Bapak? Di luar sana di Indonesia kan banyak bank tuh. Iya. Bank ngasih pinjam uang juga nggak Pak? Ngasih pinjam ngasih agunan lah. Kasih pinjam, kasih agunan. Agunannya apa Pak? Sesuai pinjamannya kayak gitu. Ya, Nilai agunannya PKB, mungkin properti, ruko ya Pak sertifikat, ya. iya, Nah, PKB. menurut Bapak, emas ini agunan atau tidak dipegang oleh Bullion Bank? Agunan. Agunan. Lebih Ya. aman Bullion Bank pegang emas atau pegang sertifikat ruko? Pegang emas. Nah, itu dia jawabannya Pak. Jadi kenapa berani kasih 9 unit bantuan? Ya, karena yang pertama bank memang memberikan bantuan modal dan jaminannya adalah emas. Itu jauh lebih aman daripada dia sekedar pegang jaminan surat sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ya, karena jual tanah, jual rumah lebih susah. Oke, terjawab Pak ya? Oh, jadi sertifikat yang dikasih sama kita itu tanpa Bullion Bank kita langsung ambil emasnya nggak bisa ya? Nggak, kita nanti tinggal jual aja Pak emasnya ini.
Ya, Nah, iya, iya. Bapak lebih senang ngambil uangnya atau ngambil emasnya? Ya ngambil masalah. Oh, kalau saya lebih senang ngambil uangnya, Pak. Iya, 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 Kenapa? iya, iya. Ambil emas ada resiko hilang. Emasnya saya titip aman diasuransikan. Iya, iya, iya. Begitu harga emas naik, saya tinggal klik jual. Saya nggak perlu berdiri. Saya nggak perlu berdiri dari tempat duduk saya. Saya terima uang, Pak. Tapi Iya, kalau saya pegang emas fisik, saya harus bawa dulu ke toko. iya, Ada iya. risiko di perjalanan hilang, jatuh, dirampok orang dan lain-lain. Nah, kalau ini saya tinggal tunggu di rekening. Kalau saya butuh emas fisiknya, setelah saya terima uang, boleh nggak saya beli emas fisiknya di toko terdekat aja? Boleh lah. Nah, udah sesimpel itu. Betul, itu betul. Nah, itulah kenapa saya bilang saya lebih pilih ambil uangnya. Tentunya setelah harga emas naik. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi kita dapat bantuan beli emas 10 kali, tidak perlu cicil. Nanti bantuan ini baru kita kembalikan setelah emas yang 10 unit ini dijual. Kapan kita jual? Setelah harganya naik. Setelah kita untung. Nah, jadi kapan kita mau jual Bapak Ibu? Setelah harga emas naik. Setelah untung, ya kan? Nah, itulah. Perusahaan nggak kasih waktu. Bebas kita yang nentukan waktunya. Pokoknya untung mau jual silakan. Rugi mau jual juga silakan, tapi itu kita yang melakukan kesalahan kan gitu. Iya, betul. Oke. Nah, perusahaan juga dapat untung nih, dia jual emas sebanyak 10 unit ini, dia juga dapat keuntungan 3% per unit, Bapak Ibu. Tiga, Boleh nggak bagaimana? perusahaan dapat untung jual emas? Boleh kan emas dia? Betul. Dia kan jualan ya, dagang boleh untung ya. 3% saja dari market dunia, Bapak Ibu, murah apa mahal? Murah lah tuh. Murah ya. Bapak Ibu nanti cek, ya, karena kita berbicara emas, kita harus tahu data di lapangan. Kita bilang murah atau mahal nggak boleh tebak-tebak. Yang Habis- dia dapat 3% itu dari emas yang kita beli. Iya dong. Dari Bukan emas dari yang- sesuai semua dengan tambahan Semuanya. 90. Oh, enggak. Dari kita belikan 10 unit nih. Iya. DP kita 1 unit, kita beli 10 unit. Jadi 3% Dia itu dapat keuntungan, yang dipotong tuh 3% dari 1 atau dari 10. 10 unit, maka 3% kali 10 keuntungan perusahaan. Berarti perusahaan untung 30%. Iya, Dari iya. profit apa dari modal, Pak? Dari emas yang dibeli. Dia jualan emas, nggak ngaruh dengan profit. Profit itu punya kita. Jadi kalau harga emas itu baru tetap sesuai yang kita beli, kalau kita jual itu Masih rugi rugi. lah, nah, rugi baru Masih rugi. rugi. Iya, iya, iya. Nah, sama dengan kita beli emas di toko, Pak. Bapak Iya. beli hari ini, Bapak bayar. Terus Bapak pergi minum kopi di luar, Bapak balik lagi ke toko emas itu. Saya mau jual nih emas saya balik. Itu Bapak udah rugi 11%, Pak. Iya, 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 iya. Karena emas itu kan ada harga jual, harga beli. Iya, iya, Nah, iya, betul. Di toko itu selisihnya 11%. Bapak boleh besok langsung ke toko Iya. emas tanyakan, benar nggak itu kurang lebih 11%? Nanya-nanya aja Pak, di toko emas boleh? Boleh lah, boleh Pak. Asal nggak ngerampok aja Pak, boleh Pak. Yang penting nanya tuh boleh. Iya. Nanti Pak, kita maaf, rekrut, ketika kita rekrut yang punya emas ya. Ya, nanti Bapak bisa cerita QM juga sama dia kan. Oke, kita lanjut dulu Pak. Iya, Pak, ada. maaf Jadi- Pak, tanya Pak, Ya, apa namanya, itu sorry tadi saya kelewatan. Itu berarti dari nilai belinya apa nilai jualnya ya, 3%-nya? waktu kita beli Bu. Oh, waktu Oh, kita iya. beli. Ya, Terus perusahaan kita- yang jual, kita yang beli kan. Ya, itu berarti di luar bunga yang harus kita bayar atau Nggak ada hubungan. Keuntungan perusahaan tidak ada hubungan dengan bunga. Nah, makanya biar saya selesaikan dulu karena pertanyaan Ibu itu adalah poin berikutnya nih. Iya, iya, Oh, iya, iya. Oke. Lanjut. Oke, Jadi lanjut. 3% adalah untung perusahaan QM saat kita beli emas per unit. Karena kita beli 10 unit, maka perusahaan untungnya 3% kali 10. Tetapi bukan berarti kita harus tunggu harga naik 30%. Enggak. Kita hanya tunggu di market dunia naik 3% itu udah balik modal. Kelebihannya dikali 10. Nah, nanti kita akan sampai ke situ. Oke. Nah, ini manajemen fee ini
3,5% per tahun dari 2.250 yaitu 78,7 ini milik bank, bukan milik QM. Ya, karena ini yang 9 unit ini kan bank yang ngasih nih. Kalau QM mah nggak ambil bunga, nggak ambil manajemen fee. QM hanya ambil untung dari jual emas. Tapi bank juga mau untung dong, dia kasih pinjam uang kan. Keuntungan 3,5% per tahun dari ini. Dari 2.250, yaitu 78,7. Nah ini pada saat kita beli, ini ditagih di depan, tapi nanti akan dikembalikan setelah kita jual. Nah, seandainya kita baru pakai 10 hari, maka 11 bulan 20 hari itu akan dikembalikan biaya. Nanti akan dihitung. Jadi di awal kita setor 250 untuk DP 1 unit, ditambah 78,7 untuk manajemen fee 1 tahun, yaitu kita keluar uang $328 atau sekitar 5.100.000 sekian rupiahnya. Tapi kita dapat nilai emas 2.500. Ini sudah langsung kita pegang sertifikat nama kita sebagai pemilik yang sah. Bapak Ibu hanya keluar 328, dapat emas 2.500, untung apa rugi? Boleh respon? Untung, Pak. Untung, ya. Oke. Jadi kita berhak keuntungan barang yang 2.500 ini. Walaupun kita baru keluar modal 250 tambah manajemen fee. Maka keuntungan kita bisa kurang lebihnya 10 kali lipat Bapak Ibu. Dari kenaikan harga emas. Nah ini konsep GAE itu seperti ini Bapak Ibu. Oke. Iya, ini Contoh. nampaknya kita terangkan ke si pembeli emas. Ya, Jelas-jelas gitu ya. Nanti ya, dia jual langsung. Setelah dia beli, dia jual langsung, dia rugi kan? iya. Siapapun orang yang biasa beli emas, dia pasti tahu kalau dia beli hari ini dia akan simpan untuk jangka waktu tertentu. Betul. Oke, bukan untuk dijual besok, udah pasti itu. Oke. Nah, ini sertifikat yang kita pegang. Langsung ada nama kita, nomor KTP kita sebagai pemilik yang sah. Sertifikat ini sah secara hukum di Indonesia juga karena kita sudah diawasi oleh Bapepti, sudah keluar lisensi sebagai perusahaan berizin di Indonesia. Ya, ini produknya GE10, 1 unit, down paymentnya 250. Payment amount ini bantuan tadi 2.250. Ini profit rate yang ditulis di sini bukan keuntungan kita, tetapi manajemen fee. Ya, karena istilah syariah itu kan bagi hasil, maka di sini tulis profit rate 3,5%. Gram emas yang kita dapat dalam transaksi ini adalah 38 gram. 38 gram Bapak. Padahal uang hanya tadi $328. Hanya boleh Pak. Ya, Boleh nanya, silakan mau Pak. nanya tentang sertifikat kah? Nggak mau nanya, kalau kita beli, berarti kita tidak dapat emas fisik, tapi dalam bentuk digital. Kita dapat sertifikat dan dapat emas fisik, hanya emas fisiknya dipegang oleh bank sebagai agunan jaminan. Itu Hanya jawabannya, Pak. dipegang oleh bank sebagai agunan. Ya, karena kita pinjam uang. Kalau kita pegang emasnya, Pak, kita bisa jual emasnya lalu kita bisa lari. Betul nggak, Pak? Terus bagaimana kalau kita- melipatkannya itu Pak? Ya, Sedangkan emasnya kan dipegang mereka. ya. Emasnya dipegang mereka terus. Pertanyaannya, Ya kan karena kan ini kan kita bicaranya kan kita dapat keuntungan dari sini. ya, Apakah dengan merekrut atau dengan di atas apa? kertas. oke. Tunggu saya selesaikan, Pak. Nanti kita tanya jawabnya di akhir karena apa yang Bapak tanyakan juga akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama, kalau pertanyaannya untungnya dari mana, nanti saya akan jelaskan. Dengan bayar 5.100.000, Bapak Ibu pegang 38 gram, ini secara nilai aja udah untung belum? Nilai Udah. emas. Udah ya. Tapi belum untung karena harga belum naik. Ya. Iya. Oke, nah ini step by step dulu. Oke, penasaran nih banyak yang nggak sabar. Oke, kita bandingkan dulu. Di luar sana, bank syariah atau pegadaian juga ada kok ngasih program ini, Pak. Ada. Cuma bedanya kalau di GAE selisih harga hanya 3%. Tapi Jo. Ya.
Di GIA selisih harganya 3%. Kalau Bapak Ibu belanja di bank syariah, selisih harganya 11%. Jadi kalau di GIA kita tinggal tunggu harga naik 3% udah balik modal. Kalau di bank tunggu 11% baru balik modal. Itu yang pertama. Manajemen fee kita hanya 3,5% per tahun, sementara di bank lokal 10% lebih per tahun. Kita tidak perlu cicil, sementara di bank lokal wajib cicil. Kita tidak ada resiko barang dilelang walaupun tidak pernah cicil. Di bank lokal ada resiko lelang. Kalau kita nggak cicil pasti dilelang. Kita bisa untung 1 kali lipat. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Sebentar lagi saya akan sampai ke sana. Dari mana bisa untung? Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau di sistem bank bisa terjadi kerugian apabila barang kita dilelang pada saat harga emas turun. Tapi juga bisa untung kalau di saat dijual pada saat harga emas naik. Nah, ini perbandingan. Oke. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan tadi. Dari mana bisa untung? Emas kita kan dipegang. Yes, emas kita dipegang, tetapi itu milik kita. Emas itu hanya dititip sebagai bukti kita pemilik, kita pegang sertifikat. Ya, semua transaksi ini dicatat oleh bursa, diawasi oleh lembaga negara dan sah secara hukum. Oke, keuntungan bisa 10 kali lipat dari mana? Mari kita lihat. Jika harga naik 10%, maka untung kita bukan 10%, tapi 10% kali 10 unit. Kenapa dikali 10 unit? Karena barang kita 10 unit, modal kita cuma 1 unit. Maka di saat harga emas di pasar naik 10%, untung kita 100%. Kalau di pasar dunia naik 20%, untung kita 20% kali 10, yaitu 200%. Kok 200%? Karena mau barangnya 10 unit, modalnya 1 unit. Kok bisa 10 unit, modalnya 1 unit? Karena tadi dijelaskan ditambah 9 unit oleh bank sebagai pinjaman. Karena bank yang pinjamkan uang untuk beli emas, maka bank pegang emasnya. Oh, iya. Nah, Mau nanya boleh? bentar, biar saya selesaikan nanti tanya jawab ada sesinya. Oke. Biar nggak terpotong-potong dulu. Oke, ini contoh. Kita lihat pergerakan harga emas. Ya, pergerakan harga emas. Ini tanggal 5 Oktober sampai tanggal 1 Desember. Bapak Ibu kalau di HP-nya kurang jelas, ya, boleh bisa diperbesar kok itu mungkin. Nah, bisa diperbesar layarnya ya. Dari layar HP Anda bisa dilihat nih tanggal 5 Oktober ke tanggal 1 Desember. Berarti dari Oktober, November, Desember. 2 bulan Bapak Ibu. 2 bulan di sini, ini dari sini ke sini, Bapak Ibu lihat di tahun yang sama kenaikannya 14%. Ini datanya. Beli di sini, jual di sini. Naik 14%. Nah, berapa keuntungan kita? Nah, tadi kan pertanyaannya itu ya. Keuntungan kita 14% dalam 2 bulan. 14% ini ada untung perusahaan 3%. Tadi kita ada jelaskan perusahaan juga ambil untung 3%. Kita kurangi dulu nih 14 kurang 3. Berarti 11%. Karena barangnya 10 unit, modalnya cuma 1 unit. Maka dikali 10. Kenapa kali 10? Karena barang kita 10 unit, modal kita 1 unit. Maka keuntungannya saja adalah 110%. Padahal di market baru naik 14% kurang 3. Nah, jadi contohnya kalau Bapak Ibu beli dengan uang 100 juta, misalnya 20 unit, kurang lebih 100 juta. Terus dalam 2 bulan naik di sini 14%, untung bersihnya 110 juta. Setelah potong-potong luar biasa. ya. Nah, saat Bapak Ibu jual, modal balik, untung dapat, maka diterima uang 220 juta. Transaksi ini hanya 2 bulan saja. 220 juta. 100 juta menjadi 220 juta. Dan transaksi ini aman, tidak ada risiko uang hilang, tidak ada risiko loss, tinggal tunggu harga naik. Lantas bagaimana kalau harga turun? Nah, harga turun ada risiko? Jawabannya tidak ada risiko sama sekali. Kenapa nggak ada risiko? Kalau saya trading uang saya hilang. Ya di sini nggak ada uang hilang. Kenapa? Karena 100% 10 unit ini memang ada fisiknya. Iya. 100% ada fisik emasnya. Dan ini diawasi oleh lembaga syariah, ini diawasi oleh
lembaga negara dalam hal ini Bapepti, Bapak. Memang harus ada fisik emasnya 100%. Pertanyaan saya, kalau harga emas hari ini turun 50%, Bapak Ibu beli 1 kilo, terus harga emas tiba-tiba turun 50%, Bapak Ibu rugi apa? Apa tidak rugi? Tidak, Ya? tidak rugi. Kalau rugi kalau dijual. Jangan dijual. Jual. Walaupun nilainya turun, emasnya tetap 1 kilo, nggak Iya. berkurang 1 gram pun. Tetap 1 kilo emasnya. Kita kan beli barang nih, barangnya 1 kilo. Mau harganya naik, mau harganya turun, dia tetap 1 kilo. Iya, betul. Selama kita tidak melakukan penjualan rugi, maka kita belum rugi. Iya. Nah, jadi kuncinya di tangan kita. Mau di pasar turun 50% pun kita nggak rugi. Nah, di sistem ini, harga mau turun berapapun, kita berhak tunggu, ya sekali lagi kita berhak tunggu harga emas naik kembali, setelah untung baru kita jual. Nah, inilah konsep quantum metal, Bapak Ibu. Dari sistemnya tidak ada satupun unsur yang bisa menimbulkan kerugian buat kita. Kecuali kita yang lakukan kerugian itu. Menjual Iya. saat harga turun. Tapi dari sistemnya tidak ada potensi itu. Kalau begitu aman atau tidak? Aman. Aman. Ya, karena kita berhak tunggu harga emas itu naik kembali. Nah, apakah tadi terjawab dari mana datang untung? Ya, untung kalau harga emas naik. Kalau belum naik ya belum untung. Oke, lanjut. Pak Herman boleh koreksi dikit. Silakan. Coba balik slide tadi. Ya, Ini kan modal 100 juta. Keuntungan 110%, 110 juta. ya. Nah, uang kembalinya tuh 220. Saya kira mungkin ini salah ketik aja kali. Biar nggak ragu yang lain. Oh, 210 ya. Betul, betul. Ah, Yang benarnya Itu aja. 210. Ya, makasih Pak. Nanti Oke, dikoreksi itu aja. lagi. Ya. Nah, ini adalah testimoni ya, satu orang yang sudah melakukan transaksi beberapa kali di GAI 10 di antara sekian ratus ribu orang yang sudah membuktikan. Tidak ada tuh satupun orang manusia yang menyatakan dia rugi ikut QM. Ya, kurang lebih member QM ini sudah 500 ribu orang lebih. Saya belum dengar tuh satu orang yang bilang rugi saya ikut QM tuh nggak ada, Bapak. Ya. Oke, nah ini ada yang untung 80% dalam 41 hari, 77% 41 hari ya. Ada yang paling kecil 29% 135 hari. Mantap GM. Ya. 29% 135 hari pun udah bagus nggak nih? Bagus lah. Udah bagus ya daripada kita deposito ya. Nah, ini. Nah, kalau pencairan di bank ya Bapak Ibu, selama nilainya ada tinggal nunggu proses ya, itu ini kayak ini 1 juta ringgit ya, 3 miliar itu juga masuk ke rekening kok. Ya, tinggal prosesnya saja kita tunggu ya. Ada yang beli 1 juta ringgit. Langsung satu kali beli Bapak Ibu 1 juta ringgit, 3 miliar, 652 unit Bapak Ibu. Waduh. Itu di Malaysia udah biasa kalau transaksi seperti ini. Ya, karena mereka udah membuktikan berpuluh-puluh kali ya. Oke. Luar biasa ya. Di Indonesia macam mana? Nah, kita lihat Indonesia juga udah banyak yang untung, ini hanya mewakili aja. Kita tonton videonya. So if you need perfect, I'm not built for you. So if you need perfect, I'm not built for you. Oke, Bapak Ibu dari Indonesia pun udah banyak sih yang menerima profit ya. Bukan saya aja, mungkin dari yang hadir hari ini pun sudah banyak Bapak Ibu. Ya, karena dalam 10 hari terakhir ini harga emas juga naik cukup banyak yang menjual ya. Jadi itulah tentang GAE. Ada 2 jenis sebenarnya GAE ini. Yang pertama adalah GAE 5. Ini saya hanya jelaskan secara ringkas. GAE 5 ini modalnya lebih kecil, hanya $25 saja.
Manajemen fee diambil belakangan saat kita sudah jual. Tapi selisih harganya 4% lebih mahal dikit. Dan bantuannya hanya 4. Jadi modal 1 dibantu 4 dapat 5. Makanya disebut GAE 5. GAE 10, 1 unit 250. Manajemen fee diambil di depan. Nanti akan di-refund, dikembalikan saat jual. Selisih hanya 3% lebih murah daripada GAE 5 4%. Kemudian bantuan 9. Maka dapat 10 unit. Nah, lebih untung mana? Dibantu 4 atau dibantu 9, Bapak Ibu? 9. 9 lah. Tapi bantuan 9 ya Bantu 9. memang modalnya lebih banyak, tapi hasilnya jauh lebih banyak. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak punya modal lebih, hanya mampu GAE 5, silakan aja, nggak ada masalah. Ya, daripada nggak beli, lebih bagus beli. Oke, nah ini ada 2 pilihan. Nah, kita lihat pergerakan harga sekarang. Ada kemungkinan nggak ini profit ini? Nah, ini data saya screenshot 5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya, data real. Bapak Ibu bisa buka sendiri di TradingView. Ini naik 5%. Ini dari sini ke sini naik 7,7%. Dari sini ke sini 4,8%, dari sini ke sini 12%, dari sini ke sini 9%. Kalau kita totalkan ini semua 37% nih. Ada 5 kali transaksi, Bapak Ibu. 37% ini kita harus kurangin untung perusahaan 3%. Karena 5 kali transaksi, maka 5 kali 3, yaitu 15. Ya. Jadi bersih ke kita 22%. Kalau manajemen fee-nya kita nggak bisa hitung ya, karena tergantung berapa harinya. Jadi kita nggak hitung, kita abaikan dulu. Maka di sini 220% Bapak Ibu dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun kita beli, jual, harga turun beli lagi, jual lagi, harga beli lagi, jual lagi. Nah, seperti itu. Turun beli lagi, jual lagi, ya. Nah, maka kita bisa dapat 220%. Saya anggap saja 100% boleh ya. Kita ambil yang terbawah dulu. 100%. Oke, dalam setahun. Oke. Kemudian di tahun berikutnya ada 6 potensi, ini 8%, 8%, ini 11, ini 9, ini 4, ini 21% Bapak Ibu. Ya, di tahun 2020. Ya, kalau dari sini ke sini ini udah 40%. Ya, tapi dari sini ke sini aja udah 21%. Oke. Nah, 61% dari 6 transaksi. Kurangi dulu 6 kali 3, karena perusahaan ambil untung 3%. 6 kali berarti 6 kali 3, 61 kurang 18 yaitu 43. Ya. Kemudian kali 10 Bapak Ibu. 430%. Oke. Saya anggap aja 100 ya. Kemudian ini 5%, 9%, 4%, 6%, 8%, 4%, 5%. Ada 41%, kurangi lagi 3 ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini potensi 42% ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan strategi GAE ini untuk compounding, untuk melipat gandakan. Nah, Bapak Ibu, dengan modal 20 unit Bapak Ibu. Kurang lebih 100 juta. Kita ambil setiap jual beli 25% saja. Keuntungan 25% setelah dikali 10. Bisa nggak tercapai? Artinya di pasar hanya butuh 5,5%. Mari kita lihat. Ini lebih nggak ada? Ini 9%. Berarti lebih nggak nih dari 25% keuntungannya? Hanya 2 bulan. Bapak Ibu, ini 9% ini Bapak Ibu. Kalau dikali 10 untungnya berapa? 90. 9 kurang 3 dulu, 6 ya. 6 kali 10, 60%. 10, Pak. 60, sepakat ya? Nah, ini 11%. Berarti untungnya berapa? 11 kurang 3, 8. Kali 10, 80. Ini tadi 60. Baru 2 kali. Ini 10%. 80. Kurangi 3, 7. 7 kali 10, 70. Ya, ini 4. Anggap aja nggak untung. Balik modal, ini 4. Anggap aja nggak untung. Ini 4. Anggap aja nggak untung. Padahal ini untung nih. Tapi ini aja saya tambahin. 60, 80, 70. Udah untungnya berapa ini? Udah 210%. Oke. Saya hanya anggap 1 kali ini 25% aja rata-rata.
Ini di tabel ini saya anggap satu kali saya transaksi, saya ambil rata-rata 25%. Dan setelah saya jual, saya tunggu harga turun, saya beli lagi. Maka saat saya beli lagi, modal awal yang 20 ditambah keuntungan 25% dapat 5 unit. Maka 25 unit saya belikan lagi ke unit baru. Jadi modal dan untung yang tadi 25 saya nggak tarik keluar, tapi saya gunakan lagi untuk beli lagi barang baru, unit baru. Maka dapatlah 25 unit. Oke, sampai sini paham kenapa jadi 25? Paham, Pak. Paham. 25 setelah harga naik 25% rata-rata saya jual lagi. Saya tunggu harga turun, saya beli lagi. Maka sekarang dapat 31 unit. Kenapa dari 25 jadi 31? Karena 25 ada untung 6 unit. 25% dari 25 dapat 6 unit. Maka 25 tambah 6 jadi 31. 31 harga naik saya jual lagi 25%, dapat lagi 39. Nah, apabila setiap tahun saya anggap saya hanya dapat 4 kali. 4 kali transaksi saja. Dengan rata-rata profit 25%. Maka di dalam 5 tahun terjadi 20 putaran. Ya, kalau 1 tahun 4 putaran, 2 tahun 8 putaran, 3 tahun 12 putaran, 5 tahun 20 putaran nggak nih? Beli jual. Boleh respon? Ya, Pak. 20 putaran. Maka nilai uang berarti Pak bukan kita menambah belinya, cuma uang itu aja yang kita putar ya. ya, uang dari kantong tidak keluar, uang awal ditambah keuntungan. Itu yang kita putar terus, kita compound sehingga dalam 5 tahun menjadi 7,9 miliar Bapak Ibu. Modal 100 tadi, modal 100 tadi. Modal 100 tadi. Pertanyaannya kita balik ke tabel, mungkin nggak dari data ini, data 5 tahun terakhir, atau Bapak Ibu boleh cek data 10 tahun terakhir atau data 20 tahun terakhir, bisa nggak kita dapat 4 kali aja transaksi? Kalau data ini malah 6 kali nih. Ya, Pak. 4 kali saja dengan rata-rata 25%. Ini 11, ini 9, ini 10 ya kan? Inilah kita balik lagi. Ini berapa? Ini ada 4, ada 6, ada 4, ada 14, ada 6 lagi, ada 6 lagi. Saya ambil rata-rata aja 25% setelah dikali 10. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau modalnya 30 unit, 150 juta, hasilnya 10 miliar Bapak Ibu. Kurang lebihnya. Ini ilustrasi kurang lebih. Anggaplah, melesetlah, nggak 10 miliar Bapak Ibu. Separohnya aja, dari 150 juta jadi 5 miliar pun udah oke nggak Bapak Ibu? Nggak ketemu di mana-mana tuh Pak. Nah, itulah faktanya Bapak Ibu. Di sinilah ketemunya. Ya, memang nggak ketemu di tempat lain, tapi di sini ketemu Bapak Ibu. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin di sini akan muncul satu pertanyaan, Pak, saya mau dong uang saya jadi sekian miliar dari 100 juta atau 150 juta. Tapi karena saya ini mungkin gaptek, karena saya ini mungkin usia udah lanjut, saya nggak tahu kapan mau beli, kapan mau jual. Tapi saya mau ikut, uang ada nih. Nah, banyak nggak orang yang begitu, Pak? Banyak. Dia punya uang, dia mungkin dia udah pensiun, tapi dia bingung mau kelola uangnya karena usia udah lanjut, disuruh belajar lagi kan mungkin agak bingung ya. Nah, di sini Angel Group memberikan sarana, yaitu yang namanya PDC atau Premium Dealers Club atau Dealer Client. Bapak Ibu akan dibimbing untuk beli dan jual. Nah, jadi kita sediakan tenaga ahli profesional di bidang ini. Kita minta bantuan daripada tenaga ahli karena banyaknya permintaan daripada orang-orang yang tidak mengerti kapan beli, kapan jual. Maka kita minta bantuan tenaga profesional untuk menyediakan jasa itu. Nah, ada biayanya Bapak Ibu, 2 juta setahun Bapak Ibu. Pertanyaan saya, 2 juta untuk gaji tenaga profesional setahun, murah atau mahal Bapak Ibu?
Murah banget. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau digaji 2 juta setahun? Nggak ada. Nggak mau lah. Nggak ada. Maka dari itu kita bilang ini murah. 2 juta sebulan aja kita bilang murah Bapak Ibu. Untuk mengelola uang kita kan. Ya, Kalau banyak untuk orang mah mengelola dua- supaya banyak menjadi orang mah banyak Pak gajinya. ya banyak. Tapi kalau Bapak Ibu digaji 2 juta aja mau nggak? Ya kalau cuman sendiri mah nggak mau Pak. Ya, itu makanya. Harus banyak Pak biar dapat Harus- banyak. Harus banyak. Iyalah, makanya di sini kita kumpul sama-sama supaya banyak, supaya kita dapat murah. Kalau kita bayar sendiri gaji orang, itu pasti mahal. Makanya Yang kita boleh ajak, ikut siapa Pak? oh ya udah banyak, nanti boleh tanya ke ini. Udah puluhan orang yang ikut. Jadi, supaya kita bisa dapat murah sama-sama, supaya kita bisa bayar ahli ini sama-sama, karena kalau kita bayar sendiri, udah pasti kita nggak mampu bayar deh, karena pasti mahal. Tapi dengan bersama-sama, maka itulah kita dapat murah, Bapak Ibu. Ya, ini bagi yang butuh saja. Ya, bagi yang butuh, yang nggak tahu kapan beli, kapan jual, boleh ikut program PDC. Ya, tapi yang merasa, oh saya udah ngerti Pak kapan beli kapan jual, ya nggak perlu ikut PDC. Ya, ini disediakan untuk yang membutuhkan. Oke, nah jadi silakan gabung ke PDC, nanti bisa hubungin admin ya tentang PDC ini untuk dapat sinyal beli dan jual. Oke, nah ini ada satu poin yang sangat penting untuk kita study, yaitu bagaimana meyakini bahwa memang GIE 10 itu ada emas fisiknya 10 kali. Kalau tadi udah dijelaskan secara lembaga yang mengawasi, ada yang ngawasi, ada lembaga syariah, ada Bapepti, ya. Tapi kadang-kadang rasanya belum afdol, kadang-kadang belum puas kalau kita sendiri hanya mempercayakan sama lembaga. Nah, bagaimana caranya kita juga meyakini memang ada fisiknya. Nah, mari saya sharing ke Bapak Ibu, kita sama-sama nilai. Kita boleh langsung masuk ke market ya, kita masuk ke market Bapak Ibu. Ini adalah market real, Bapak Ibu bisa buka sendiri data ini. Ini detik per detik dia bergerak. Kita mundur aja 5 tahun deh, 5 tahun terakhir lah kita mundur. Ya, terserah Bapak Ibu nanti di rumah mau mundur 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa, tinggal cek aja. Saya mundur dari tahun 2019 lah. Bebas lah mau mundur dari mana aja Bapak Ibu. Dari sini kita beli, kita jual di sini, di bawah ini ada tanggal 29 November ke 8 Januari. Berarti hanya waktu 1 bulan lebih Bapak Ibu. 1 bulan lebih ada kenaikan 9%. Artinya perusahaan saat kita jual, kita untung berapa ini Bapak Ibu? 9 kurang 3, 6. 6 kali 10 berarti 60%. Iya. Pada saat harga naik, orang berbondong-bondong nggak mau jual Bapak Ibu. Pak. Betul. Kalau fisik emasnya tidak ada, perusahaan mampu kasih keuntungan 60% dan balikin modal. Nggak mampu Pak. Susit Pak. Belah. Ya. Modal balik, Bangkrut perusahaan Pak. modal harus balik 100%, untung harus kasih 60%. Nggak mampu dia kalau emas fisiknya nggak ada, betul nggak? Betul. Dan ini terjadi bukan 1 kali seumur hidup. 2 bulan ke depannya ini terjadi lagi. Berkali-kali. Ini di sini. Februari ke Februari. 1 bulan Bapak Ibu naik 7%. Ini lagi nggak sampai 1 bulan naik 7%. Ini nggak sampai 1 bulan naik 11%. Dia harus bayar lagi. Berapa? 11 kurang 3, 8 kali 10. 80. 80. Bukan bayar 80, dia harus bayar 180. Karena modal harus balik, 80 untung harus bayar. Kalau fisik emasnya tidak ada, sanggupkah dia menahan berkali-kali? Sanggup Pak. Hah? Sanggup. Kalau nggak ada fisiknya? Nggak ada fisiknya nggak sanggup lah gulung tikar. Nggak sanggup. Dan di sini Bapak Ibu, kita lihat transaksi member Quantum Metal, bukan transaksi 1 orang, transaksi ratusan ribu orang. Dalam setahun, dalam 5 tahun, udah berpuluh-puluh kali juga Bapak Ibu. Dan semuanya dibayar. Ini juga kalau ditarik lagi garis ini juga untung ini. Ya, banyak garis yang bisa ditarik. Dan semuanya
sampai detik ini dibayar Bapak Ibu. Ya. Artinya perusahaan ini memang betul nggak dia janjikan fisik bantuan 10 kali itu benar-benar ada fisiknya atau tidak? Ada Pak. Ada. Nah, Ya itulah. itulah Pak, di lapang ketemu Ah, kalau dia pegang uang ya. tidak ada fisik, ini perusahaan bakal bangkrut gitu kan? Ya, nggak usah nunggu 11 tahun, Pak. 2 minggu Iya. aja udah tutup perusahaan ini, Pak. Iya. Nah, faktanya perusahaan kita sampai sekarang masih berdiri kokoh. Kalau ada fisiknya Pak, mungkin 200% naik dibayar itu karena fisiknya ada. Iya, karena yang bayar bukan perusahaan, yang bayar Iya, adalah iya. market. Ya saya sama dengan saya dagang dulu, orang nitip barang, metik Ya. besi, semen, seng naik di waktu meter 300%, pusing kita, bangkrut Ya. jadinya. Iya, betul, Pak. Dia Oke, dia kita minta lanjut barangnya dulu. kan, dia kan pegang bonnya. Kita Iya. pegang barangnya enggak ada sama kita. Iya. Kita pegang uangnya kan. Iya. Nah, akhirnya bangkrut. Oke, kita lanjut dulu. Kita pada kesimpulan sebelum tanya jawab lagi ya. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah melihat adanya potensi untuk punya aset yang bisa menghasilkan uang buat kita? Bisa Pak, luar biasa. Ya, oke. Harga naik dapat kali 10, harga turun juga dikali 10 di sini Bapak Ibu. Iya. Tapi walaupun turun dikali 10, walaupun nilai emasnya nanti 0, uang kita tidak hilang. Kita boleh tunggu dia naik kembali. Karena fisik ada. Karena fisik ada. Jadi saat turun tidak ada risiko uang hilang karena fisik ada. Dan harus gunakan uang dingin. Iya, betul. Karena kita nggak tahu kita beli, apakah sebulan lagi naik, atau mungkin 6 bulan lagi baru naik, atau mungkin 1 tahun lagi baru untung. Jadi gunakanlah uang dingin. Jangan uang yang mau dipakai 3 bulan lagi buat uang kuliah anak. Nanti ternyata pada saat mau dipakai harga emas lagi turun. Nah itu kerugian karena kelalaian kita. Ya. Iya. Jadi resiko kita di sini adalah waktu, Bapak. Jadi kita harus punya power untuk menunggu harga naik. Ya. Nah, jadi transaksi GI ini adalah jual beli, bukan investasi. Jadi Bapak Ibu kalau di luar sana Bapak Ibu menyampaikan, jelaskan ini bukan investasi emas, tapi jual beli emas. Yang mana dalam perdagangan jual beli kita dibantu modal untuk bisa beli 10 kali lebih banyak. Kenapa apa salahnya gunakan kata investasi? Karena dalam mindset peraturan, dalam artian orang peraturan perizinan, investasi itu seperti deposito. Ya, kita taruh uang, terikat waktu, kita nggak bisa tarik kapan saja, terikat waktu, dan kita mengharapkan profit tetap. Nah, misalnya deposito menjanjikan 5% setahun, 6% setahun. Nah, itu investasi. Atau kita join di sebuah restoran, kita tanam modal, ya, tanam modal di sebuah restoran kita join, yang mana nanti restoran bagi hasil setahun sekali. Itu investasi. Kita nggak bisa sesuka hati kita tiba-tiba besok saya mau tarik ya mendadak ya saya perlu uang, nggak bisa kan. Nah itu investasi Bapak. Tapi kalau GAE adalah jual beli. Kita bisa jual kapan kita mau. Kita yang tentukan. Dalam investasi, orang tidak akan percaya kalau kita mengatakan bisa untung 100% dalam setahun. Orang akan bilang penipu. Nggak ada tuh investasi yang bisa 100% setahun. Bank aja nggak mampu kok ngasih 100% setahun. Jangankan bank, jangankan 100%, 20% aja bank nggak mampu kok. Itu benar. Banyak Pak, di lapang yang 10% per bulan bisa Pak. Ya, tapi kan scam akhirnya. Ya kan? Kan penipu. Nah, tapi dalam jual beli, bisa nggak orang untung 1000% jual beli? Ayah paranti nga tanya nanti ngasap teh no bodas teh. Boleh respon Bapak Ibu? Dalam jual Bisa, beli bisa nggak bisa, untung bisa. 1000%? Contoh, Bapak Ibu sekarang banyak kafe jualan kopi, betul nggak? Iya, betul. Apapun lah namanya. Kopi yang mereka jual situ Bapak Ibu bisa buat nggak di rumah? Suruh istri, suruh ibu, suruh siapa kek? Bisa. 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 Modalnya cuma 5.000, tapi Bapak Ibu nongkrong di kafe yang franchise bisa 30.000. Bapak Ibu. Iya. Berapa persen itu? Bisa 500%. Nongkrong di kafe ini jualnya. Iya. Harganya. Jadi dalam dagang mau untung 100% itu mah biasa.
Tapi dalam investasi tidak. Makanya kita tidak gunakan investasi karena memang kita bukan investasi, kita memang jual beli emas. Harga turun kita beli, harga naik kita jual, turun kita beli, naik kita jual. Jadi kita jual beli, Bapak. Ya. Jadi ini kita harus jelaskan. Jadi kita yang menentukan untung berapa kita mau jual. Jadi masing-masing kita, Pak, beda untungnya per tahun dia, Beda. tergantung jual, tergantung Ya. jual belinya ya. Ya, setiap orang pasti beda keuntungannya. Iya. Orang contohnya setahun dapat untung 20%. Ya. Yang cerdas mungkin transaksi 5 kali setahun dia bisa dapat 50%, lebih dari itu. Betul. Tergantung beli, Pak ya. Oke. Dan di sini perusahaan tidak ada beban. Karena pada saat kita untung bukan uang perusahaan yang keluar. Perusahaan Iya, tinggal iya. tolong jualkan ke market yang bayar, baru Iya, perusahaan betul. transfer ke kita, Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan tidak ada untung, perusahaan mau lari, perusahaan tidak ada beban, apakah perusahaan mau lari? Ya lari kemana dia? Dia nggak ada beban kan? Beban tidak ada, malah dia dapat untung saat kita beli emas. Iya. Ya kan? Betul. Perusahaan makin banyak orang beli emas, makin besar nggak untung perusahaan? Iya, banyak makin. Nah, inilah Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu dan pendanaannya disupport oleh World Bank tadi. Nah, kita masuk sesi tanya jawab 15 menit ya sampai karena akan berbuka ya di daerah tertentu. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama, saran saya segera lakukan register karena di sini kita daftar itu gratis. Ya, Bapak Ibu tinggal belajar lebih lanjut dari sistemnya. Oke, saya kembalikan dulu ke Mbak Nurul untuk tanya jawab. Silakan. Mbak Nurul masih bersama kita? Halo? Halo. Admin adakah? Oh, keluar kayaknya. Lagi berbuka nih kayaknya admin kita nih. Lagi beli pembukuan dia tuh. Iya. Ya, enggak. Pak Irman, boleh tanya Pak Irman? Silakan langsung open mic aja tanya jawab ya. Oke. Pak, pertama, transaksinya ini dalam rupiah atau dolar, Pak? Di Indonesia udah pasti kita bayarnya rupiah karena harus dengan rekening bank di Indonesia. Ya kan? Nah, tetapi pergerakan harga emas di dunia itu adalah dolar. Tinggal dikonversi saja. Nah, artinya transaksi nanti dalam bentuk rupiah ya, bukan dolar ya. Ketika kita jual beli dengan kita beli, kita bayar pakai rupiah, kita jual, kita terima pakai rupiah. Tetapi transaksi emas dunia, seluruh dunia, mau orang Hong Kong, mau orang Cina, mau orang Arab, mau orang India, yang namanya transaksi, kalau dia transaksi emas dunia pasti terhadap dolar dan emas. Nah, artinya kalau itu basisnya dolar, kapan kurs itu dikenakan? Apakah rata-rata atau bagaimana? Di website kita, kurs itu update setiap 5 menit mengikuti Bank Indonesia. Ini kalau kita login ya Pak, kita login di websitenya Quantum Metal. Bapak nanti boleh login juga di situ. Ini saya perbesar. Oke, kita lihat di sini gold price. Di sini tercantum kurs IDR 15623. Semua transaksi kita otomatis kursnya ngikut berdasarkan kurs yang ada di Bank Indonesia. Dan ini setiap 5 menit disesuaikan. Baik harga dolar, baik harga emas maupun harga kurs dolarnya. Nah, ini. $1 detik ini 15.623. Ya, Pak, kalau banknya pakai bank apa nih Pak? QM ini? Bebas Pak, kita mau transfer dari bank kita mana aja karena sekarang bank udah online, udah terhubung semua. Jadi waktu kita belanja tuh ada pilihan, ada 4 bank, ada BNI, ada CIMB, ada apa lagi tuh? Ada BNI, CIMB, BRI. Pokoknya ada 4 bank lah. Saya nggak hafal kenapa saya selalu pakai BNI doang. Kalau beda bank kan bisa beda waktu, Pak. Apanya? Beda bank kan bisa beda waktu. Artinya saya kantorlah pakai bank tertentu lah, bank A gitu ya. Yang kebetulan beda dengan banknya Bapak tanya QM. beda waktu kursnya Pak? Iya. Kan kalau kurs ini Pak, ngikutin kurs yang ada di website ini aja Pak. Bapak transfer aja. Nanti kalau Bapak udah praktek membeli itu Bapak udah paham kok. Nggak perlu mikirin itu. Karena pada saat kita order itu udah langsung tercantum angka yang harus ditransfer. Artinya tidak perlu transfernya tidak harus real time begitu ya. Bisa saja
Kan Bisa kalau antar dikasih bank waktu itu kan 48 harus ada jam. clearing. Clearing ada selisih waktu gitu loh maksud saya. Enggak. Bapak kalau beli itu langsung Iya. instan. Nah, biar Bapak nggak bingung, saya contohkan langsung cara beli aja di sini ya Pak ya. Ya. Nah, biar nggak nebak-nebak. Untuk beli itu kita klik menu di sini GAE, kita klik purchase GAE. Layar saya kelihatan ya Pak? Kelihatan. Kita klik GAE 10. Nah, misalnya kita mau beli 1 unit, ketik angka 1. Oke, kita tinggal pilih Better Pay kalau mau lewat online internet banking ya. Nah, kita submit. Otomatis sistem akan kasih harga rupiahnya, Pak. Nah, ini. Tadinya dolar, otomatis muncul rupiahnya 5.136 ya. Iya. Nah, ini termasuk manajemen fee nih, modal, kita klik persetujuan. Jadi kita nggak usah bingung nih berapa nih kurs dolar, nggak usah, sudah ikuti sistem aja. Kita Ya, artinya dari angka itulah yang nanti kita transfer gitu ya. Walaupun banknya berbeda, nggak ada masalah lagi Nggak berarti ada masalah. Nah, ini Bapak lihat, kita boleh pilih bank 4 ini, BIMB, CIMB, Permata, BII. Kita klik misalnya BNI, kita proses. Nah, ini biar ngerti aja Pak. Nah, kita dihubungkan dengan perbankan punya payment gateway. Nah, ini udah muncul nilainya ini, langsung kita harus transfer persis angka ini. Iya. 5136374, ini nomor rekeningnya, pilih tadi Bank BNI. Kalau kita dari BCA bisa pilih antar bank, masukkan BNI, masukkan nomor ini, terus masukkan angka ini. Enggak, benar itu kan ada yang enggak seperti Anies. Ngomongnya enggak jelas. Sudah paham? Oke. Pak. Nah, kemudian Pak, kalau seandainya saya beli tadi kan 1 unit dan saya mau ambil emasnya, di mana emasnya itu Pak? Saya ambil. Pak, jadi sudah saya jelaskan, kita status masih hutang, emasnya masih dipegang oleh sistem, oleh bullion bank. Berarti saya tidak bisa mengambil emasnya sekarang ini. Selama Bapak masih hutang, Bapak nggak bisa ngambil emasnya. Aduh, udah lunas, di-cashin lah misalnya. Kalau lunas bisa ngambil emasnya. Tapi saran saya Bapak ngambil uang, beli aja emas di toko terdekat, sama aja emasnya. Loh enggak, ini bisa nggak seperti itu di sistem ini gitu loh? Bisa Pak. Oke, kalau bisa di mana ngambilnya Pak? Saya kasih lihat dulu. Ini ada 2. Kita bicara Indonesia dulu dan bicara sistem ya. Oke. Di sini sudah lama ada menu withdraw fisik emas. Oke. Cuman untuk Indonesia saat ini belum bisa dikarenakan memang Antam belum konekkan sistemnya ke sini. Kita sudah letakkan emas fisik kita di Antam 10 kilo sebagai jaminan supaya orang bisa ambil emas fisik. Sudah sejak September 2023. Nah, saya tunjukin buktinya dulu. Biar tidak asal cuap-cuap, ya kan? Oke. Ini ada Bapak, lebih tepatnya nanti Bapak boleh datang ke kantor kita juga, lihat dokumen aslinya ya. Kantor kita buka setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Bisa lihat semua dokumentasi. Oke. Pandi minta testimoninya tentang produk. Ini bukti setoran emas di PT Brankas, anak perusahaannya Antam ya Bapak Ibu bisa lihat sini PT Antam. Ini PT Quantum Metal Indonesia, ada 10 kilo di sini 9,99 gram, 9,999 gram 10 kilo. Nah, ini PT Quantum Metal, kemudian nomor MPWP-nya jelas di sini. Emas kita. Nah, sejak kapan? Sejak Maret 2023 lagi malah. Jadi kita mengambil emas fisiknya, secara sistem ini nanti Antam inilah yang akan kirim ke rumah kita, Pak. Tapi sampai hari ini Antamnya belum sambung websitenya. Tapi kalau di Malaysia, kita sudah bisa ambil baik di Pegadaian, kita bisa ambil di ATM emas, bahkan kita bisa ambil di toko emasnya juga, dan lain-lain. Itu Pak. Berarti di Indonesia saat ini belum bisa ambil emas fisiknya ya? Sedang menunggu. Ya, saat ini belum bisa ya. Tapi kalau Bapak mau transfer GSA Bapak ke saya boleh kirim emas fisiknya ke Bapak.
Belakang, udah dimakamin. Ya. Oke, Pak. Oke, intinya kuantum metal saat ini belum bisa transaksi fisik, intinya gitu aja ya. Ya, tergantung Oke. kesimpulannya bagaimana. Kalau saya lebih pingin mengambil uang. Tapi kalau mau ngambil fisik, ya uang setelah dapat saya bisa beli fisik. Tapi kalau kita mau beli emas, tadi saya udah jelaskan di awal, yang Quantum Metal tawarkan bukanlah emas fisik seperti toko. Nah, ini bukanlah emas fisik seperti di toko. Yang Quantum Metal tawarkan di sini adalah sistem. Ya, yang Quantum Metal tawarkan adalah sistem. Nah, ini tadi. Solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan. Kalau mau beli emas fisik, saran saya beli ke toko saja. Jangan beli di Quantum Metal. Saya larang lah, jangan beli di Quantum Metal lah, Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu kena ongkos kirim. Dari Jakarta kirim ke, misalnya Bapak di Surabaya, udah kena ongkos kirim, kena biaya asuransi. Dalam pengiriman ada risiko hilang. Ribet urusannya itu. Kalau kita pergi ke Malaysia bisa Pak ya? Bisa. Nah, kalau Bapak cerita pergi ke Malaysia, ada banyak tempat untuk mengambil emas. Ya, salah satunya tadi Pegadaian. Ya. Di ATM emasnya juga ada. Ya supaya ingin bukti gitu kan, kita pergi Ya, Malaysia bawa ya. sertifikatnya. Sangat disarankan. Kalau Bapak ingin ke Malaysia, justru itu sangat bagus lah. Nah, kalau itu sangat dianjurkan. Indonesia belum waktu dekat ini bisa, Pak Man? Indonesia tinggal tunggu Antam. Kalau Antam itu konekkan websitenya langsung udah bisa. Ini saya tengokkan video 2 minggu yang lalu, saya bawa satu tim dari Medan pergi ambil emas fisik, bukan sekedar ambil emas fisik aja, kita juga berbelanja di situ. Ntar ini malah loading dia. Oke Pak Herman, terima kasih. Kita play. Wah ini lagi error nih. Laptopnya malah nggak mau play. Tadi sebenarnya saya udah putar di awal banyak kali tentang mengambil emas fisik ya. Pak Herman. Ya. Bisa nanya Pak Herman. Silakan. Pak Herman, itu tadi kan Bapak yang dari Padang itu cuman pengen meyakinkan bahwa uang emas yang kita miliki itu bisa diambil. Nantinya pasti bisa diambil kalau di Antamnya sudah dibuka. Pastinya kan seperti itu ya. Kalau mau Saya baru ngambil join sekali nih Pak Herman nih. Nah ini berarti satu, kalau saya pengen itu berarti satu registrasi. Kemudian yang kedua berarti saya beli satu inilah ya, satu unit dah. Satu unit itu minimal itu kan $250 ya. Nah kalau dirupain itu tadi 5 juta sekian gitu ya Pak Herman ya. Setelah tambah manajemen fee jadi 5 juta sekian. Manajemen fee gitu. Ya. Nah itu sebetulnya kita bisa juga bukan hanya satu unit kan ya, bisa 2 unit, 3 unit sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tinggal kelipatan aja Pak. Yang tadi itu saya kan baru banget nih. Seperti misalkan kalau saham itu kan satu lot itu ya 100 lembar. Nah ini satu unitnya itu 10 yang tadi 250 itu tapi dapat 10 gitu. 10 apa yang dimaksud ini? Karena 10 ditambahin bantuan 9 ya Pak. Kayak bantuan kan 9 kan gitu ya. Iya. Nah itu bantuan 9 itu kan dipinjamin yang 9. Nah 9 ini apakah harus kita ada jangka waktunya 1 tahun harus lunas? Tidak. Atau tadi kan keterangannya tidak harus atau dilunasin kalau udah mau dijual. Nah itu seperti apa jelasnya nih Pak? Tidak ada tagihan cicilan, tidak ada harus dilunasi. Kita hanya perintah jual. Karena emas fisiknya ada, perusahaan jual, barulah bantuan tadi dikembalikan. Jadi bantuan dikembalikan bukan dari uang kantong kita Pak. Tapi kalau kita ingin menjual ya. Ya. Ya kalau kita mau jual gitu. Ya, pasti kita suatu hari akan jual lah. Karena kan Iya. Itu Pak jawabannya. Jadi nggak ada tagihan ke kita Pak. Nah ini saya tontonkan satu video tadi. Ini rombongan dari Medan ya.
Kita udah beli emas fisik, kita juga beli emas perhiasan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amir dan sekarang saya berada di KM Jewelry dan sekarang saya bersama dengan Ibu Eli Haryato. Ya, ataupun dikonsider as Mami lah. Okay, so kira Mami adalah daripada itu Indonesia, betul? Okay, kenapa Mami pilih itu QM Jewelry untuk berbelanja? Karena kita di GM Jewelry itu kita belanja emas dapat emas. Artinya kita belanja satu emas dapat GX20 ditambah lagi GCA. Jadi ibu itu adalah menjadi sangat untung, betul? Untung di Mall Malaka Mall ini saya berbangga karena di Malaysia, hanya di Malaysia aja menyediakan itu dari quantum metal ya. Saya baru bisa datang ke sini mendapatkan emas, dapat jual beli emas dapat emas. Bahkan dapat GCA lagi lah. Untung besar lah. Iya. Jadi berharap kalau kita Indonesia yang tahu ini hal, jangan sampai ketinggalan. Jadi mana-mana itu yang orang daripada Indonesia ataupun dari Malaysia boleh datang ke QM Jewelry ini di Cyber. Oke, recommended sekali Bapak Ibu, datanglah beli emas perhiasan di situ juga boleh, langsung bawa pulang tuh emasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanya ada fisik ada ini ya, banyak video fisik ini sebenarnya ya, bukan udah beribu-ribu orang Bapak Ibu cari di YouTube aja lah yang membuktikan emas fisik ini. Kalau mau ngambil di Malaysia mah udah boleh ambil sampai 30 kilo satu kali ambil pun boleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan cepat di Indonesia nih Pak Herman. Nah, ini kita juga udah ke sini, ini videonya selalu saya tayang ya. Nah, ini kantor kita ya, pekarangannya aja bisa main bola Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan buat pengeluaran bullion bar saya. Jadi saya akan guide terus. Kilogram gold bar continental yang saya keluarkan daripada first ATM gold machine in the world. Ini adalah bukti pengeluaran continental gold bar saya. So di continental anda boleh menyimpan RM19 dan sampai masanya anda rasa anda nak keluarkan 1 kilogram, inilah 1 kilogram itu adalah machine. Jadi kalau ditanya di quantum metal bisa ambil fisik atau tidak? Jawabannya bisa. Tetapi di Indonesia belum. Dikarenakan apa? Karena antam yang belum nyambung. Bukan emas yang nggak ada, emasnya udah taruh di antam udah setahun Bapak Ibu. Tapi antamnya belum nyambung. Makanya kita bersabar dulu nunggu antam koneksikan sistemnya. Oke? Nah, seperti itu. Oke, dari saya mungkin saya rasa udah cukup ya, karena ini jadwalnya berbuka di tempat-tempat tertentu. Kita akan sambung lagi di Zoom kita berikutnya. Jika ada pertanyaan belum terjawab, boleh tanyakan di Zoom berikutnya atau pada grup nantinya. Oke Bapak Ibu. Ini udah masuk grup semua Pak Herman ya? Ya, silakan yang belum masuk grup hubungin orang yang mengundang ya. Oke, makasih Pak Herman. Terima kasih buat semua. Terima kasih atas partisipasinya. Maksimalkan pertemuan ini supaya Bapak Ibu bisa berbagi hal-hal positif buat banyak orang Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Sampai jumpa. Salam sukses. Terima kasih. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu. Boleh Pak. Ya.